Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Di mana sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tiara Chaningrum dengan NIM 16221019. Cynthia Nurul Faiza dengan NIM 16221034. Saya Cecilia Febrina dengan NIM 16221028. Dan saya Mutia Nur Rahma dengan NIM 16221029. Adapun soal dari tugas besar kami yaitu di mana yang di Pertuan Agung Aditya Faisal Kuisat 3 Haderat Sang Lisan Al-Ghaib adalah kepala pemerintah yang menguasai negeri Arakis. Sebagai kepala pemerintah, Sang Lisan Al-Ghaib memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian jual beli, utang dan piutang negaranya adil dan tidak membebankan pihak manapun. Diketahui bahwa di Arakis berlaku suku bunga sebesar I per tahun. Pada suatu hari, Aditya Faisal menemui seorang pemilik bank pengkreditan rakyat yang meminjam uang kepada nasabah dengan bunga terlalu tinggi. Akibatnya cicilan yang harus dibayar oleh peminjam jadi terlalu besar dan menyesatkan masyarakat. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan dan kepintarannya yang sangat luhur, Aditya Faisal menyusun suatu skema untuk menentukan suatu skenario peminjaman yang adil. Misalkan jumlah uang yang dipinjam dari bankir adalah sebesar A, dan di akhir tahun pertama nasabah harus membayar uang cicilan sebesar P. Dan pada tahun berikutnya nasabah terus diharuskan untuk membayar cicilan di akhir tahun sebesar P plus Q, lalu sebesar cicilannya bertambah menjadi P plus 2Q. Dan di akhir tahun berikutnya juga P plus 3Q dan seterusnya. Hutang tersebut harus dilunasi setelah N tahun, yaitu ketika persamaan di bawah ini sudah terpenuhi. Dan persamaannya sebagai berikut. Kemudian untuk soal nomor satu dengan menggunakan persamaan di atas atau di slide sebelumnya, buktikan bahwa besar pinjaman A dapat ditulis menjadi sebagai berikut dengan nilai V-nya sendiri yaitu 1/1 plus I. Dari soal nomor satu penyelesaiannya sebagai berikut dengan langkah-langkah pembuktian, di mana langkah pertama yaitu memahami pola pembayaran. Nah, dimisalkan seseorang ini mencicil utang dengan pola sebagai berikut: pada tahun ke-1 nilainya P, tahun kedua P plus Q, tahun ketiga P plus 2Q, hingga tahun ke N menjadi P plus N dikurang 1 dikali Q. Karena pembayaran dilakukan di akhir tahun, maka kita harus mendiskonkan semua pembayaran tersebut ke waktu sekarang dengan T sama dengan 0, dengan faktor diskonto yaitu V sama dengan 1/1 plus I. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menyusun nilai pembayaran sekarang sehingga total nilai sekarang diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. Dan langkah dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu menghitung komponen pertama atau cicilan tetap dengan deret geometrinya adalah V ditambah V pangkat 2 ditambah V pangkat N sama dengan V dikali 1 dikurang V pangkat N per 1 dikurang V. Dengan V sama dengan 1/1 ditambah 1 per I, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah keempat adalah menghitung komponen kedua, yaitu pertumbuhan Q dengan diketahui bagian Q adalah V pangkat 2 ditambah 2 V pangkat 3 ditambah 3 V pangkat 4 ditambah N dikurang 1 dikali V pangkat N. Diubah indeksnya agar sesuai dengan rumus umum sebagai berikut. Kemudian penggunaan rumus dari anuitas bertumbuh adalah sebagai berikut, maka nilai yang diperoleh adalah Q dikali 1 per dikurang V pangkat N per I pangkat 2 dikurang M dikali V pangkat N per I pangkat 2. Nah, untuk langkah kelima sendiri yaitu menggabungkan kedua komponen, di mana gabungan komponennya itu adalah P dan Q. Nah, dari gabungan P dan Q ini kemudian memfaktorkan Q per I dengan persamaan sebagai berikut, sehingga kesimpulannya bahwa telah terbukti nilai sekarang dari cicilan pertumbuhan N tahun adalah dengan persamaan di bawah ini.
Selanjutnya untuk nomor 2, di mana soalnya yaitu bangun suatu algoritma yang menerima input di mana I itu besar suku bunga, A itu besar pinjaman, P itu besar cicilan awal, dan Q itu besar tambahan cicilan. Dan menghasilkan output N, yaitu waktu yang dibutuhkan peminjam untuk melunasi hutang tersebut dengan menggunakan skema yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agung Aditya Faisal Pirsad Haderaj menggunakan metode sekan dan metode Newton-Raphson. Ingat kembali bahwa metode ini telah diperoleh di kuliah metode numerik. Berikan komentar atau penjelasan pada tiap langkah dalam algoritma yang telah dibuat. Oke, jadi dengan menggunakan algoritma yang menerima input pada soal sebelumnya dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Newton-Raphson dan metode secant. Yang pertama, kita adalah import library-nya menggunakan import NumPy SNP. Jadi untuk perhitungan logaritma dan operasi eksponensial. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi Fn, karena fungsi ini digunakan untuk menyatakan nilai sekarang dari total cicilan bertumbuh. Tujuannya adalah mencari nilai N, sehingga total cicilan setara dengan pinjaman A, yaitu saat Fn sama dengan 0. Langkah ketiga adalah kita mendefinisikan turunan Fn untuk metode Newton-Raphson. Fungsi ini untuk menghitung turunan dari Fn terhadap N untuk mencari nilai N atau jumlah tahun pelunasan yang diperlukan oleh metode Newton-Raphson. Langkah keempat adalah membuat fungsi Newton-Raphson di mana kami memakai nilai toleransinya adalah 10 pangkat minus 6 dengan maksimal iterasinya adalah 100. Ini adalah keterangan dari sintaks sebelumnya. Langkah kelima yaitu membuat fungsi untuk metode secant. Jadi untuk metode secant ini kita tidak perlu turunan, hanya menggunakan dua titik tebakan awal, di mana N0 itu menyatakan tebakan awal pertama. Kita gunakan 5 tahun dan N1-nya adalah tebakan awal kedua. Kita gunakan 6 tahun dan nilai toleransi dan maksimum iterasinya juga sama. Di mana jika melebihi iterasi maksimum dan belum memenuhi syarat toleransi, fungsinya ini akan dianggap tidak konvergen. Langkah keenam di sini contoh penerapannya, di mana kita menggunakan nilai A-nya itu adalah 125, P-nya adalah 12,5, Q-nya adalah 0,5, dan I-nya adalah 0,03. Ini merupakan contoh angka input untuk menjalankan fungsi dan cetak outputnya pada langkah selanjutnya. Ini adalah fungsi untuk mencetak outputnya, di mana nanti output yang didapatkan itu berupa jumlah tahun pelunasan atau N, jumlah iterasi yang dilakukan, dan status validasi. Oke, selanjutnya nomor 3, di mana soalnya yaitu Pak Yamil meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Arakis sebesar 125 juta dolar Arakis dengan cicilan 500.000 dolar. Diketahui bahwa besar suku bunga di negeri Arakis adalah sebesar 3,171%, berapa tahun waktu dan hasilnya bukan berupa bilangan bulat. Silakan bulatkan ke atasi. Analisis juga metode mana yang lebih baik untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah ini? Apakah metode secant atau metode Newton-Raphson? Dengan menggunakan langkah-langkah analisis seperti nomor 2, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana dari kedua metode antara Newton-Raphson dan secant, dua-duanya itu menghasilkan informasi yang valid dengan durasi peminjamannya itu 11 tahun. Tetapi metode Newton-Raphson lebih efisien karena dia hanya memiliki 3 iterasi, sedangkan metode secant itu dia memiliki 4 iterasi. Dan Newton-Raphson itu cocok digunakan jika turunan fungsi dapat dihitung, sedangkan secant menjadi alternatif saat turunan sulit diperoleh.
Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.